Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa nusalli ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bi hadihi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Sujud tilawah itu adalah sujud dikarenakan membaca ayat-ayat sajadah. Jadi di dalam Al-Quran ada 15 ayat sajadah yang kalau kita membaca ayat tersebut disyariatkan untuk melaksanakan sujud. Karena sujud ini korelasinya dengan membaca, maka lazim dinamakan sujud tilawah. Saya mengatakan disyariatkan itu tidak membahas spesifik tentang hukumnya. Bisa saja disyariatkan nanti hukumnya menjadi wajib, bisa menjadi sunnah, bahkan bisa menjadi mustahab. Kenapa? Karena bergantung pada kacamata yang dipakai orang yang berupaya memahami teks baik Quran maupun hadis. Sebab apa? Ketika suatu amalan itu pernah dicontohkan oleh Rasul, apakah perilaku Rasul itu dihukumi wajib mengikuti atau tidak? Itu yang jadi permasalahannya. Kita tidak bisa menafikan yang pokoknya kalau sudah dicontohkan itu ya sekecil apapun harus diikuti. Ada yang punya pola pikir seperti itu dengan dalil ihya sunnah untuk menghidupkan sunnah Rasulullah SAW. Tapi ada kacamata asal perintah itu mesti hukumnya wajib. Ada lagi punya kacamata enggak, hanya sekedar perintah, kalau tidak diikuti katakanlah dengan sanksi bagi yang meninggalkannya, tentu belum masuk kategori wajib. Itulah yang namanya kacamata. Sebab apa? Nanti ada konsekuensinya. Bagi teman-teman yang menghukumi wajib, kalau tidak menjalani berdosa atau tidak? Berdosa. Itu konsekuensinya begitu. Tapi bagi yang mengatakan hukumnya sunnah, dia menjalani pahalanya Masya Allah. Kalau tidak menjalani, enak. Ada tuntunan, kok tidak apa? Dijalani. Setidaknya dia tidak terkena dosa. Jadi itu sebuah konsekuensi. Kecuali kalau teksnya itu sudah sahih, sudah tegas, sudah jelas. Misalnya Allah yang tahu kutiba alaikum 2
wajibkan bagi kalian, maka itu pasti hukumnya apa? Wajib. Itu gambaran sulitnya memahami apa yang dikehendaki oleh Allah dan yang dikehendaki oleh Rasulullah SAW. Kemudian saya coba dengan syariat. Tadi saya mengatakan disyariatkan. Apa dasar hukumnya? Adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar. Ada Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu qala, dinarasikan oleh Ibnu Umar Abdullah bin Umar bin Khattab, anak dan bapaknya sama-sama sahabat Nabi radhiyallahu anhu, untuk anak dan untuk orang tua. Qala berkata, karena Rasulullah, nah ini berarti hadis fikih, respon Ibnu Umar, kesaksian Ibnu Umar adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang perlu membaca alaina di hadapan kami sebuah surat. Tidak jelas surat apa itu. Pilihan sajadah. Nah, ini yang penting. Di dalam surat itu ada ayat apa? Sajadah. Mungkin surat An-Najm, mungkin surat Shad yang nanti akan kita bahas berikutnya. Fi ghairi shalah. Jadi membaca surat ini di luar sholat. Tekniknya begitu, sebab nanti muncul permasalahannya, gimana kalau di dalam sholat. Jadi tekniknya ini fi ghairi shalah, di luar apa? Sholat. Fayasjudu, tiba-tiba Rasulullah sujud ketika membaca ayat apa? Sajadah. Sehingga sujud ini dinamakan sujud tilawah. Nah ini contoh dari Rasul, praktek dari Rasul. Sekali lagi, saya tidak tahu pola pikir panjenengan sudah ada contoh ini dihukumi apa. Baca dada ma'ahu, kemudian fanas judu ma'ahu, maka kami pun yang ikut mendengarkan Rasul membaca ayat sajadah ketika Rasul sujud, kami juga ikut sujud. Fasdahama, istiham itu waduh, suasananya jadi penuh, suasananya jadi apa ya, padat, suasananya jadi apa, paling enak terjemahan itu. Saya coba menerjemahkannya, membuat kami berjubel istiqamah, hatta sehingga mayajid tidaklah mendapatkan ahaduna salah seorang di antara kami maudi'an sebuah tempat dijabati untuk meletakkan darinya. Saking berjubelnya umat, sampai-sampai seorang di antara kami tidak mendapatkan tempat sujud. Yasjudu alaihi, untuk sujud pada tempat itu. Kalau dimaknai secara gampangan, sampai seorang di antara
kami mau sujud nggak mendapatkan tempat sujud. Itu yang terjadi. Di sini dikeluarkan Imam Bukhari nomor urut 1025, terulang 1026, dikeluarkan oleh Muslim nomor urut 575, dikeluarkan Abu Dawud nomor urut 1412, dan dikeluarkan Imam Ahmad dalam musnadnya nomor urut 4669. Niteknya sudah muncul, contoh dari Rasul sudah muncul, sampai diikuti para sahabat sudah muncul. Nah, ketika sahabat ikut sujud itu, Rasul tidak komentar. Kalau begitu, ini menjadi hadis apa? Takriri. Maka yang ikut sujud bukan hanya yang membaca, yang mendengar pun juga disyariatkan ikut sujud. Kita tahu sekarang dari sisi syariatnya, oh bukan hanya yang membaca, yang mendengar pun disyariatkan untuk ikut sujud. Menjadi hadis takrir dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira dari paparan seperti ini, ada tidak di antara Bapak Ibu yang punya komentar dari sisi syariatnya ini? Kira-kira, monggo, mungkin ada komentar, ada pertanyaan, silakan. Monggo, ibu-ibu, nggak kelihatan wajahnya. Ya. Ada komentar kira-kira dari sisi syariatnya terlebih dahulu. Nanti kita kembangkan bacaannya gimana, tata caranya gimana, dan kita lanjutkan. Ada yang tanya dulu? Monggo, silakan. Nggih. Jika imam waktu sampai sajadah sujud, makmum itu langsung mengikuti apa? Terima kasih. Jadi nanti ditemukan lebih rinci al-qawri imamuna, yang membaca itu jadi panutan kami. Kalau yang membaca sujud, kita ikut sujud. Tapi kalau yang membaca tidak sujud, maka kita yang mendengar juga tidak ikut sujud. Jadi yang membaca itu menjadi panutan orang yang mendengar. Maka dalam sholat, kalau imam membaca ayat sajadah kok tidak sujud, sampai makmum jangan sujud sendiri. Ambil benar-benar dasar imam gak pecus. Ada ayat sajadah gak sujud. Nah, begitu. Sedemikian pula kalau imam sujud, sampai harus ikut sujud. Walaupun sampai mungkin menghukumi tidak wajib, tetap ikut mengikuti imam, karena ada teks dijadikan imam untuk diikuti. Monggo yang lain. Masalahnya ada di mana kalau mampu mungkin tidak apa Ustaz ya, atau mungkin imam sebelumnya tidak mengasih tahu nanti ada sholat bacaan yang harus sujud. Iya. Kadang saya sering pernah lihat malah itu rukuk atau gimana dikacau gitu. Oh gitu. Imam tidak apa surat.
Tidak harus imam untuk menjelaskan teman-teman, nanti saya akan membaca ayat sajadah, kemudian kita nanti sujud tilawah. Tidak ada keharusan menjelaskan itu. Oleh sebab itu diharapkan makmum itu menyatu dengan apa? Imam. Maka saya bertanya-tanya, kenapa antara sok laki-laki dengan wanita ada takbir seperti ini? Ibu-ibu kalau imam kira-kira sujud tilawah ketahuan enggak? Enggak tahu. Ini musibahnya. Semestinya apa? Nyambung antara ibu-ibu dengan imam. Maka ketika imam membaca ayat sajadah, Allahu Akbar, ibu-ibu jangan rukuk. Ibu-ibu ikut apa? Sujud. Gitu. Tapi kalau nggak nyambung, waduh, ibu-ibu nanti rukuk semua. Begitu imam melanjutkan Allahu Akbar, mengingatkan bukan Allahu Akbar, sami Allah. Begitu imamnya membaca lagi, gerungan lo, kalau macam mana? Itu resiko kalau imam itu tidak nyambung dengan imam. Maka saya sarankan takbirnya jangan seperti ini lah. Setidaknya, ya gimana kalau yang atas dibuka begitu misalnya, sehingga nanti ibu-ibu bisa mengikuti apa? Kadang-kadang apa? Imam sudah sahwi, mungkin dia ragu. Saya tadi kok kayaknya belum tasawuf amal ya, barangkali begitu. Tapi kok nggak ada yang negur ya? Akhirnya disempurnakan dengan sujud sahwi. Nah ibu-ibu kan ada lihat, kok gak sama-sama, kok sujud maneng? Itu gara-gara tidak nyambung antara jamaah dengan apa? Imam. Saya teringat kasus bapak ini, teringat Masjid Agung itu kan disusun dua, imamnya di bawah, makmumnya di atas. Tidak ada itu lubangan untuk nyambung, itu tidak ada. Sejak awal saya sarankan, kenapa tidak dilubangi sehingga yang atas bisa nyambung. Akhirnya ada yang bilang sudah nyambung Ustaz. Nyambungnya gimana? Lewat tetangga belakang. Memangnya jamaahnya menghadap ke belakang. Bagaimana misalnya kalau dikasih monitor saja, biar yang di atas itu bisa menyaksikan imam yang ada di bawah. Ada yang komentar tidak enak, masa sholat menghadap televisi? Repot lagi. Jadi itu terjadi khawatir. Sudah sholat subuh, imam dapat 2 rakaat, kok bangkit lagi menuju rakaat yang ketiga. Bisa jadi karena mungkin imam masih ragu, sudah dapat 2 atau dapat 1. Maka kalau imamnya berdiri, semuanya harus bertambah berdiri. Itu konsekuensinya. Dijadikan imam untuk diikuti. Wah, buyar itu nanti sholatnya. Di Surabaya itu ada kasus, mohon maaf Pak, imam rawatib sudah disiapkan. Mahasiswa saya pasca sarjana, suaranya bagus, bahkan sering ngimami di Al-Falah Surabaya. Kasusnya apa? Begitu komat dikumandangkan, ujuk-ujuk ada orang keluar langsung ke mihrab, langsung bertindak jadi imam. Jamaah terkejut.
jadi imam prerogatifnya ya jadi makmum. Curhat kepada saya, Ustaz, di sini masjid ini kan yang ditunjuk imam rawatib saja, iya. Tapi kadang-kadang muncul juga ada orang lain yang kita tidak kenal langsung jadi imam. Ya alhamdulillah kalau ada yang mau jadi imam. Tapi masalahnya Ustaz, bacaannya banyak keliru. Ya diingatkan. Tidak bisa Ustaz. Kok nggak bisa? Habis imam ini langsung pulang Ustaz. Jadi kita nggak sempat diskusi. Itu ceritanya. Ujung-ujungnya ketahuan, mohon maaf, orang yang saya ceritakan itu termasuk kelompok yang suka mengkafirkan teman-temannya. Jadi menurut dia dan layak dia bermakmum kepada orang kafir, gitu. Wah, itu kasusnya. Nah, itu ceritanya. Dan ketika dia wafat, tidak boleh dimakamkan di tempat pemakaman umat Islam. Alasannya, ini pemakaman orang kafir menurut sampeyan. Akhirnya ya jenazahnya dimakamkan di rumahnya sendiri sampai sekarang. Nah, kasusnya menarik. Ngimami sholat Isya sudah dapat 4 rakaat, bangkit diingatkan subhanallah, subhanallah, masih tetap bangkit. Nah, kok serentak makmumnya itu gak ada yang bangkit, dijual ya gak boleh teman-teman. Bagaimanapun kalau imam berdiri sudah diingatkan tetap berdiri, makmum harus ikut apa? Berdiri. Ini nanti setelah sholat didiskusikan. Tadi itu sudah dapat 5 rakaat, sampai sudah diingatkan masih saja berdiri. Imam sadar, disempurnakan dengan sujud sahwi. Tidak ada masalah. Karena sujud sahwi itu boleh dilakukan sebelum salam, boleh dilakukan sesudah salam dan kalam, sesudah salam dan diskusi. Karena dulu dialami oleh Rasul sholat 4 rakaat kok jadi 5 rakaat. Lah para sahabat tidak berani menegur. Rasul itu diyakini selalu dengan yang namanya wahyu. Nggak berani menegur. Habis sholat baru ada yang menegur, ya Rasulullah, azidati sholat. Kanjeng Nabi, apakah malam ini ada bonus sholat? Terkejut Rasul. Apa maksudnya? Sholaina khamsa. Tadi kita sholat Isya 5 rakaat. Rasul tanya, asodaqo ini, apa benar yang dikatakan teman kita ini? Benar ya Rasul. Kalau ada tambahan saya akan jelaskan. Ini kekeliru. Setelah diskusi disempurnakan dengan sujud sahwi. Begitu. Ada lagi mungkin komentar? Monggo silakan. Menyambung dari ceritanya Ustaz tadi masalah masjid takbir, itu kan dek-dekannya itu kan sama sekali tidak ada lubang. Itu kalau Jumatan itu kan yang dipakai lantai atas. Iya. Nah, gimana hukumnya yang makmum di lantai bawah itu kan kita sama sekali tidak bisa melihat imam. Iya, itu kalau hukumnya kan suaranya sama, tidak akan mendahului imam, kan suaranya bisa didengar. Yang jadi masalah kalau terjadi kasus seperti tadi ceritanya imamnya sujud tilawah, lah makmumnya kan tidak tahu, jadi ribut. Itu pernah
masalahnya ini. Kalau menurut hukumnya selagi mengikuti, tidak ada masalah. Nanti permasalahannya kesempurnaan akan terganggu. Maka saya usul, jangan sampai gini lah. Malah kalau perlu tidak perlu dikasih gini. Kalau tidak perlu dikasih takdir, nanti sebaik-baik wanita ada yang paling belakang. Nyambung ke depan begini terus. Dan ada tuntunannya, ada takdir begini. Saya belum pernah dapat tuntunan bahwa di dalam masjid antara saf laki-laki dan perempuan dikasih apa? Takbir. Enggak, ini cuma untuk katakanlah mengatur ini lokasinya perempuan, ini lokasinya laki-laki. Nah, kalau sudah didesain begini, nanti memahami teksnya nggak boleh teks laki, harus konteks tua. Maka wanita kalau datang pertama jangan di belakang, tapi di balik takbir. Jadi di depan begitu. Sama misalnya didesain separuh untuk laki-laki, separuh untuk perempuan. Maka ketika didesain gitu, ibu yang pertama kali jangan di belakang, nggak nyambung. Itu nanti di depan. Itu namanya memahami secara konteks tua. Begitu kira-kira. Nah, gara-gara dikasih takdir, ibu tidak ada yang tanya. Kalau tanya saya tidak tahu. Kalau nggak tahu, paling kedengaran suara kalau dukor nih, itu namanya genderuwo. Monggo. Kasus kemarin sholat id itu ya, karena kan jamaah begitu banyak. Kemudian karena itu tidak kapal, sehingga jamaah laki-laki akhirnya membludak. Ada yang apa? Ya, saya cerita aja. Nah, kemudian akhirnya karena tidak cukupnya lokasi jamaah laki-laki, akhirnya jamaah laki-laki ini agak mundur ke belakang. Kemudian di sisi sana itu sebaris dengan perempuan. Ini kan tidak ada takbir. Nah, ini gimana kan? Itu tidak apa-apa ya? Bukan jadi masalah. Nggak ada masalah, nggak ada. Harus ada takbir, tidak ada. Ya, maksudnya saya maksud itu jamaah laki-laki dengan perempuan itu sejajar gitu kan, berdirinya. Ya jangan. Nah, itu tadi karena kasih kan tidak cukup itu tadi sudah. Oh, mungkin dalam kondisi darurat. Ya. Mungkin sama dengan saya di Masjidil Haram, Pak. Pas komat masuk masjid, Pak. Waduh, itu nggak laki, nggak perempuan, jejer. Iya. Bahkan mungkin sampai di belakang perempuan. Berarti intinya kalau kita dalam keadaan darurat tidak masalah. Oh, tidak ada Terus masalah. sekarang ini kan sekarang juga banyak yang masjid atau musola itu kan kadang-kadang pengaturan shop itu wanita ada di sebelah samping kiri katakanlah gitu, dan ada takbir gitu. Iya. Dan secara otomatis ketika jamaah laki-laki ini banyak pun juga mereka kan sebaris gitu. Tapi Iya. ada takbirnya itu gimana saat itu? Ya jadi masalah. Apa ya? Kayak di Masjidil Nabawi, sayap kanan khusus untuk ibu-ibu. Atau di Masjidil Haram di sket menjadi 8 sket. Setiap sket laki perempuan, laki perempuan, laki perempuan. Dan tidak ada batasnya, itu terbuka, Pak. Cuma ada batasnya. Ya. Tergantung bagaimana takbir efektif mengatur sholat. Pernah saya tanyakan kok, kenapa enggak 4 lokal laki-laki, 4 lokal perempuan? Itu memudahkan suami istri masuk bersama, keluar bersama. Jadi kalau satu sket ini depan laki, belakang perempuan, kan bisa keluar masuk dari satu pintu. Tapi kalau 8 sket laki-laki, 8 sket perempuan, ini sering nggak ketemu antara suami dengan istri. Ini
Itu tergantung bagaimana efektifnya takmir mengatur shaf untuk laki-laki dan untuk apa? Perempuan. Tidak ada masalah. Bahkan kalau sampai pernah umroh, ya Allah, imam itu masih di depannya, makmum itu di depannya imam. Itu bagus salam, kan gitu ya Pak ya. Ini imamnya di itu bagus salam, makmumnya itu ada di depannya ini. Kan dari hotel sebelah sini tidak bisa ke belakang. Baru kali ini ada imam di depan, ada makmum di depan apa? Imam. Kalau sudah darurat seperti ini, gimana lagi? Itu sudah. Iya. Mungkin kalau di Madinah sama Mekah itu kan boleh dikatakan kondisi darurat ya, Ustaz. Iya. Karena jamaah banyak. Iya. Misalnya ini yang saya maksud ini, misalkan kita di masjid kayak gini, ini kan masih luas ya, area masih luas. Kemudian jamaah perempuan ini posisi pengaturannya itu di samping sana. Saya contoh aja, ambil sekarang saya langsung sebut nama aja, contoh di Masjid Al-Badar sini ya. Ini tuh pengaturan shaf perempuan itu di samping, gitu, bukan di belakang. Padahal itu area kan masih luas gitu ya, antara belakang sama samping. Nah kayak seperti itu, bagaimana saat itu? Saya kira kalau kondisi seperti ini lebih baik wanita tetap apa? Di belakang. Yang susah itu gini loh Pak, pintunya satu, pintunya hanya dua. Ini kalau satu pintu keluar masuk suami istri, laki-laki perempuan, mungkin berdampak sesuatu. Ya sudah, kita sket pintu ini untuk perempuan, pintu itu untuk laki-laki. Misalnya gitu. Sekali lagi nanti takdir yang lebih mengerti Pak, kearifan lokal. Nah, misalnya gini, nah ini nanti di sini untuk ibu pintunya luar sana, nah bapak-bapak pintunya di luar sana, bisa terjadi. Ya ada Mas. Nah, tapi selagi bisa wanita itu di belakang, itu yang lebih utama. Lah kemarin itu Pak, di luar juga kan Pak, belum seperti itu Pak. Kok sampai belum ya katanya daripada hari raya besok mendingan sekarang. Oh enggak. Siapa yang menggerakkan? Saya juga terkejut. Baru kali ini lapangan tidak cukup itu. Itu mungkin di luar dugaan dari panitia. Itu ceritanya. Begitu Pak. Dalam kondisi tertentu, Islam selalu memberi kelonggaran. Saya lanjutkan ya Pak ya. Oh monggo silakan. Kembali ke sujud tilawah tadi. Iya. Kalau kondisinya tidak dalam waktu sholat, itu apakah yang mendengar itu juga disunahkan sujud tilawah, walaupun si yang membaca tidak sujud? Loh, kalau yang membaca tidak sujud, yang mendengar tidak disyariatkan untuk sujud. Makanya tadi saya katakan, waktu sampai jadi makmum membaca, imam baca ayat sajadah tidak sujud, sama dulu imam nggak koproh, ada ayat sajadah tidak sujud, tak sujud dewi nggak boleh. Maksud saya case-nya di luar sholat. Walaupun di luar sholat juga begitu Pak. Jadi yang membaca itu menjadi panutan orang yang mendengar. Saya tidak mendengar, ya tidak usah ikut sujud. Kenapa tidak dengar? Saya itu real. Ini bagi yang membaca dan yang mendengar. Itu ceritanya. Saya coba tambah hadis. Wa'an inna Wa'an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala ya ayyuhan nas inna namurru bis sujud
faman sajada faqad asoba wa man lam yasjud fala isma alaihi. Umar bin Khattab berkata, jadi ini hadis mauquf, bukan hadis marfu. Kata Umar bin Khattab, ya ayyuhan nas, wahai segenap manusia, inna sesungguhnya kami namurru bisujud, sedang membaca ayat yang terkait dengan sujud. Sujud apa ini? Tilawah. Maka apa kata Umar? Faman sajada faqad asoba. Siapa yang ikut sujud, dia benar, dia sesuai dengan tuntunan. Wa man lam yasjud, barang siapa yang tidak ikut sujud, fala isma alaihi, tidak ada dosa baginya. Kalau gitu hukumnya apa? Sunnah menurut Umar. Jadi ini bukan sabda Rasul, ini mazhabnya Umar bin Khattab. Jadi menurut Umar, yang namanya sujud tilawah itu hukumnya tidak wajib. Yang ikut sujud dia sesuai dengan tuntunan, yang tidak ikut sujud tidak ada dosa baginya. Ini bukan sabda Rasul, ini pendapat Umar bin Khattab. Kira-kira Umar bin Khattab pintar atau tidak? Insya Allah. Oh, ini indikator bahwa tidak semua yang dicontohkan Rasul hukumnya itu apa? Wajib. Itu ceritanya menurut Umar bin Khattab. Ini sampai motor wajib ya terserah. Itu namanya wilayah kira-kira. Monggo. Sujud tilawah ini apakah harus menghadap kiblat? Kadang-kadang lagi baca melingkar begitu dan kedapatan ayat tilawah itu, apakah harus muter balik wujudnya kiblat atau langsung sujud searahnya gitu? Terima kasih Pak. Pada setiap kita berbuat baik, entah itu doa, entah itu sujud, selalu diupayakan bisa menghadap apa? Kiblat. Itu sudah kode etik supaya kita ini dalam kondisi yang baik-baik ini selalu menghadap ke arah apa? Kiblat. Paling enak begitu. Kalau tidak menghadap kiblat, ya namanya sujud, bukan sholat. Yang disuruh menghadap sholat itu adalah ketika menghadap kiblat itu ketika sholat. Sujud bukan bagian, bukan berupa sholat. Maka nanti di bab terakhir, apa butuh yang namanya kesucian? Tidak ada tuntunan syarat apa? Kesucian. Maka sampean pas kerja berdoa ayat sajadah, imamnya sujud, boleh ikut sujud. Itu cerita. Walaupun sampean tidak dalam kondisi apa? Suci. Afdalnya begitu Pak. Kira-kira. Saya tambah lagi hadis berikutnya, hadis Zaid bin Thabit. Makin banyak hadis yang kita miliki, makin tajam analisa kita nanti untuk mencari mana yang lebih dekat dengan tuntunan. Hadis Zaid bin Thabit. Wa an Zaid bin Thabit radhiyallahu ta'ala anhu qala
Sabit salah seorang sekretaris pribadinya Rasul, penulis Al-Quran. Qara'tu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qara'tu, aku membacakan, tentu yang dibaca apa? Quran di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dibaca apa? Surat An-Najm yang ada ayat apa? Sajadah. Kalau yasjud fiha, ternyata Rasul tidak sujud, walaupun saya telah membacakan ayat apa? Sajadah. Begitu saya baca ayat sajadah, Rasul dengarnya, tapi Rasul tidak sujud. Nah, kira-kira mempertajam hukumnya wajib atau sunnah. Nah, kira-kira begitu. Andaikan wajib, tentu Rasul sujud. Enak dengan berbagai tuntunan seperti ini. Jadi ini hadis yang diriwayatkan oleh Zaid bin Sabit. Kemudian ada tambahan, ya Rasul, saya membacakan ayat sajadah kok panjenengan tidak sujud. Rasul menjawab, yang membaca jadi panutan kami. Wong yang baca tidak sujud, yang dengar juga tidak ikut sujud. Oh, kalau begitu, yang membaca walaupun tidak sujud tidak jadi masalah. Andaikan wajib, pasti Rasul negur, hei yang membaca, ingat itu yang Anda baca ayat sajadah, silakan sujud, begitu. Atau Anda harus sujud, begitu. Nah, kalau ada ungkapan begitu, yang membaca hukumnya wajib, yang mendengar pun ikut hukumnya apa? Wajib. Jadi kalau itu, madhabnya Umar itu punya dasar pemahaman dari Rasulullah. Nah, karena pemahaman ini sinkron dengan tuntunan, otomatis bisa jadi sumber hukum, gitu Pak. Karena sumber hukum yang asli itu hanya wahyu Pak. Wahyu itu berupa Quran dan hadis. Lah ungkapan sahabat itu bukan wahyu, itu hanya memahami wahyu. Lah memahami wahyu itu bisa benar, bisa apa? Salah. Coba sekarang contoh, Abu Hurairah itu punya perkataan, karena dalam penelitian ini bukan ungkapan Rasul, tapi madhabnya Abu Hurairah. Katanya Abu Hurairah, maka lahu sa'atun wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana. Siapa yang punya kemampuan tapi dia tidak menyembelih kurban, tidak usah dekat-dekat dengan tempat sholat kami. Disindir habis-habisan, kalian mampu tidak menyembelih kurban. Apa artinya kalian ikut sholat bersama kami? Kayak begitu. Hasil penelitian, ini bukan sabda Nabi, ini ungkapan Abu Hurairah. Buktinya apa? Dua substansi yang tidak ada korelasinya. Orang kaya tidak menyembelih kurban dengan sholat, tidak ada korelasi. Ada orang kaya yang tidak kurban, dia sholat Idul Adha, syarat dan rukun sholatnya dipenuhi, sah atau tidak? Sah, dan ada korelasinya. Ini indikator bahwa bukan sabda Rasul. Kalau sabda Rasul wahyu, pasti ada korelasinya. Kesempurnaan sholat tergantung kesempurnaan wudhu, karena wudhu itu salah satu syarat sholat. Jadi ada korelasi.
Abu Hurairah ini apakah bisa otomatis dijadikan sumber hukum kurban itu wajib? Belum bisa. Kok akhirnya berhadapan dengan sabdanya Rasul, idza ra'aitum hilalatil hijjah, kalau kalian menyaksikan hilangnya bulan Dzulhijjah, kalau kalian yakin masuk tanggal 1 bulan Dzulhijjah, wa arada ahadukum ayyudhiya, dan berkehendak salah seorang di antara kalian menyembelih kurban. Jadi menyembelih kurban itu terkait dengan keinginan. Ini yang hadis yang sahih. Sementara ini adalah asal. Bagaimanapun kalau tentukan dengan hadis, yang didulukan adalah hadis. Begitu. Maka tolong teman-teman jangan setiap salafus soleh selalu jaminan mutu. Nanti dulu, walaupun ini ungkapan Umar, dikeraskan dulu sesuai dengan wahyu. Kalau sesuai, yakin pendapat Umar ini sinkron dengan tuntunan Rasulullah. Itu kira-kira begitu. Alhamdulillah 15 yang namanya ayat sajadah itu ada di dalam Al-A'raf 206, ada di dalam Ar-Ra'd ayat 15, ada di dalam surat An-Nahl 50, ada di dalam surat Al-Isra 109, ada di dalam surat Maryam 58, ada dalam surat Haji terulang 2 kali, ayat yang ke-18 dan ayat yang 77. Kemudian yang ke-8 surat Al-Furqan ayat 60, yang ke-9 surat An-Nahl ayat 26, yang ke-10 surat As-Sajdah ayat 15, yang ke-11 surat Shad ayat yang ke-24, kemudian yang 12 surat Fussilat ayat 38, kemudian surat An-Najm ayat 62. Nah, ini yang tadi dibaca. Kemudian Rasul ternyata tidak sujud. Kemudian surat Al-Insyiqaq ayat 21, dan yang terakhir surat Al-Alaq ayat yang ke-19. Mudah-mudahan teman-teman nanti entah sebagai imam atau baca Quran, kalau berpapasan melintasi atau melewati atau membaca ayat sajadah, bismillah, kita laksanakan yang namanya sujud tilawah. Demikian, kurang lebih mohon maaf. Ilahi hidayah taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.